Teman-teman, jangan lupa sebelum nonton tayangan ini, klik like dulu, lalu subscribe, lalu share. Teman-teman, kembali bersama saya, Ahmad Dhani, dalam acara di Video Legend. Kali ini kita akan membahas tentang pembakaran bendera oleh sekelompok massa. Bendera apa yang dibakar? Siapa yang akan melaporkan ke polisi? Kita tunggu yang satu ini. Pengurus dan simpatisan DPC PDIP Jakarta Timur akan mendatangi Polres Jakarta Timur siang ini. Kedatangan mereka untuk melaporkan pembakaran bendera PDIP saat aksi menolak RUU HIP di depan gedung MPR DPR Rabu kemarin. Sekretaris DPC PDIP Jakarta Timur, Eko Wicaksono, mengatakan pihaknya ingin kasus pembakaran bendera partainya diusut tuntas. Ia mengklaim akan ada 1.000 orang kader maupun simpatisan bakal mengawal pelaporan ini. Karena menurut dia, ini tidak bisa dibiarkan. Itu bagi PDI Perjuangan sangat menghina simbol kita, kata Eko saat dihubungi cnnindonesia.com Kamis kemarin. Eko menyatakan langkah pihaknya melaporkan pembakaran bendera partai berlambang banteng goncong putih itu sejalan dengan pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP yaitu Hasto Kristianto. Ini sebagai penguatan apa yang disampaikan oleh Pak Hasto, bahwa kami semua satu komando di bawah DPP, ujarnya. Sebelumnya, Aliansi Nasional Anti Komunis Anak NKRI yang menggelar aksi menolak RUU HIP di depan gedung MPR DPR Jakarta, kemarin turut membakar bendera PDIP selain bendera berlambang Palu dan Arit. Masa aksi menuntut pemerintah dan DPR membatalkan pembahasan RUU HIP. Aksi tersebut diikuti sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam seperti Front Pembela Islam, PA212, dan GNPF, serta organisasi Islam lainnya. Koordinator aksi tolak RUU HIP, Edi Mulyadi, mengatakan pihaknya tidak pernah merencanakan pembakaran bendera PDIP. Edi mengklaim aksi pembakaran bendera PDIP Perjuangan tersebut karena spontanitas dari massa yang hadir. Pembakaran bendera PDIP itu adalah eksiden. Karena saat saya berada di panggung juga saya bilang kita bakar bendera PKI. Saya cuma menilai sebagai spontanitas aksi massa saja. Jadi tidak dipersiapkan panitia sama sekali, kata dia saat dihubungi cnnindonesia.com Kamis 29 Juni kemarin. Teman-teman, dalam sebuah negara demokrasi tentu ada demonstrasi. Demonstrasi itu adalah hal yang biasa, demo. Demo itu bisa orasi, demo itu bisa melakukan sebuah aksi selain orasi. Dulu di zaman Pak SBY ada sapi beneran dikasih tulisan SBY. Itulah demokrasi, itulah negara demokrasi. Dan sesuai dengan namanya, Partai Demokrat, SBY sebagai Ketua Umum Demokrat tidak marah, dan beberapa petinggi Partai Demokrat juga nggak marah karena ya namanya partainya Partai Demokrat gitu loh. Kalau Partai Demokrat marah kepada aksi-aksi di dalam sebuah negara demokrasi, ya ganti aja namanya gitu. Jangan Partai Demokrat, Partai Republik misalnya gitu ya. Jadi partai yang tidak melambangkan sebuah demokrasi. Maka dari itu partai yang mengusung nama demokrasi itu memang agak berat karena dia diharapkan bisa membawa demokrasi ke jalan yang lebih baik, demokrasi yang ideal, demokrasi yang benar-benar memberikan saluran masyarakat untuk beraspirasi, demokrasi yang benar-benar membuat masyarakat bisa menyalurkan pendapatnya dengan aman, tidak terintimidasi ya. Maka dari itu sangat disayangkan apabila ada partai yang menggunakan jargon demokrasi, entah itu Partai Demokrat atau Partai Demokrasi Indonesia, karena jargon demokrasi itulah esensi daripada partai tersebut. Jadi kalau namanya Partai Demokrasi Indonesia atau Partai Demokrat memang harus lebih demokratis dibanding partai-partai yang lain.
Teman-teman, teman-teman ternyata salah. Tadi itu bukan sapi, ternyata kerbau. Kerbau yang di pantatnya dikasih tulisan SBY dalam sebuah demonstrasi, dalam sebuah demo ya. Menurut saya ya di negara-negara demokrasi itu hal seperti itu biasa. Di negara demokrasi patung presidennya dibakar, diinjek-injek ya biasa, itu namanya juga negara demokrasi. Jadi yang harus marah terhadap aksi-aksi demo yang seperti itu harusnya PKS, harusnya bukan partai yang menggunakan nama jargon demokrasi. Jadi Partai Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia yang bukan meminjam ya, menggunakan istilah demokrasi dalam partainya, itu seyogyanya kedua partai tersebut harus memberikan contoh yang baik soal demokrasi. Jadi jangan sampai partainya demokrasi tapi kelakuan partainya pakai nama demokrasi tapi kelakuannya tidak demokratis gitu ya. Dan ini ada berita, ada soal pembakaran bendera dalam sebuah aksi demo. Menurut saya hal tersebut jangan dibesar-besarkan, tidak perlu panas, karena itulah demokrasi ya, seperti itu. Jika tidak mau ada bakar-bakaran dalam aksi demo, ya jangan menjadi negara demokrasi. Tidak ada demo itu hanya ada di negara komunis gitu. Jadi kalau misalnya di negara komunis memang dilarang berdemo, demo dalam aksi demo itu menggunakan bakar-bakaran, pakai bakar-bakaran, itu nggak boleh kalau di negara komunis. Kalau di negara demokrasi ya boleh. Ya nggak ada negara demokrasi yang tidak membolehkan itu selama tidak ada yang terluka. Bakar-bakaran biasa. Apalagi nih ya, pernah terjadi pembakaran bendera tauhid. Bendera tauhid pernah dibakar gitu. Ada pihak yang marah, ya wajar ya, karena bendera tauhid itu kan ada unsur agama di situ ya. Ada unsur lafaz, ada unsur huruf-huruf yang dinisbatkan kepada agama. Wajar kalau ada yang marah ya. Dan ketika bendera tauhid itu dibakar, tidak ada satupun tersangka yang dipenjara atau tersangka yang diajukan ke meja hijau. Artinya negara Indonesia telah membuktikan bahwa bendera berlafazkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah dibakar, itu tidak ada tersangka yang masuk penjara, bahkan masuk kepada ranah pengadilan. Kembali lagi, jadi harus dipahami dengan baik-baik ya, harus dicermati dengan baik-baik bahwa telah ada jurisprudensi, telah ada peristiwa hukum, contoh peristiwa hukum bahwa ada massa yang membakar kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ada bendera yang dibakar, ada bendera dengan tulisan itu dibakar, teman-teman. Ada bendera berlafazkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Bendera itu dibakar dan tidak satupun ada tersangka, atau sekelompok yang dipenjara, ditahan, maupun diajukan ke meja hijau. Artinya apa? Artinya jika ya, dalam logika yang sederhana, jika ada bendera tauhid yang bertuliskan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah dibakar dan tidak ada satupun oknum atau orang massa yang ditahan, bahkan masuk penjara atau bahkan disidangkan dalam meja hijau, maka dari itu ketika ada lambang-lambang lain yang di bawah itu nanti
ada yang ditahan ya. Hati-hati nih, hati-hati ya. Orang boleh melapor, siapa saja boleh melapor, tapi hati-hati, ingat ya, ingat, pembakar bendera tauhid tidak pernah dimasukkan penjara, tidak pernah ditahan, tidak pernah dimasukkan ke dalam pengadilan, tidak pernah dihukum. Jadi hati-hati, jangan sampai bendera yang levelnya di bawah itu diusut, jangan sampai, karena nanti ada yang marah, umat bisa marah. Karena apa? Karena tidak ada yang lebih tinggi kelasnya daripada bendera bertuliskan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau bendera itu aja nggak ada yang masuk penjara, apalagi bendera yang lain. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Masuk akal ya? Masuk akal ya? Masuk dong. Oke? Sampai ketemu lagi bersama saya Ahmad Dhani dalam video Legend. Orang-orang komunis terlatih menyusup dan bermain dari dalam. Apa yang dilaporkan agen Cina ke Beijing, ada satu yang bocor mengenai pertemuan Mao dan Aidit menjelang pulangnya Aidit ke Jakarta bulan Agustus tahun 65. Mao tanya sama dia, kau mau berbuat apa kalau Soekarno meninggal? Dia jelaskan, dicatat oleh sekretaris Partai Komunis dan disimpan di arsip. Arsip itu sudah dibongkar sekarang oleh seorang mahasiswi yang beberapa waktu lalu bukunya diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Apa yang terbongkar itu adalah rencana Aidit kepada Mao. Dan rencana itu persis dengan apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh Aidit pada waktu Gestapo.